Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beberapa kenikmatan. Yang paling pol adalah kita bisa beribadah kepada Allah dan bersyukur kepada pejuang-pejuang agama Islam. Jika tidak ada pejuang agama Islam, mungkin kita bukan orang Muslim atau kita tidak beragama Islam. Dan bersyukur kepada Anda semua yang sudah menonton video dari saya. Pada kesempatan video dari saya ini, saya akan membagikan video yang berjudul makna arti penting lafadz azan. Jadi mungkin dari kita ada yang bisa menonton azan atau pernah mendengar azan. Jadi azan itu apa sih? Mungkin ada yang kurang jelas. Azan pada umumnya adalah suara-suara indah dari Islam, panggilan-panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat kepada Allah. Jadi pada lafaz azan itu terbagi menjadi beberapa bagian atau beberapa lafaz. Yang pertama adalah Allahu Akbar. Jadi pada lafaz kali ini bahwasanya artinya adalah Allah Maha Besar. Dari di Al-Quran disebutkan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kagumilah tanda-tanda kebesaranku, atau itu intinya, atau kepanjangannya, wahai orang-orang yang beriman, sembahlah kepadaku dan kagumilah tanda-tanda kebesaranku. Sesungguhnya demikian itu kalian adalah golongan orang yang bertakwa atau beriman. Jadi pada uraian tadi sudah jelas bahwa Allah adalah zat yang maha besar yang meliputi seluruh alam semesta dan seisinya. Jadi tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah lafaz Allahu Akbar ada lafaz lagi asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita harus bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Pada zaman yang sudah rusak ini banyak yang mengaku Tuhan, bahkan banyak orang yang menentang Tuhan. Mereka tidak menyadari jika mereka diciptakan oleh Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang beriman harus benar-benar yakin bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan yang esa atau Tuhan yang satu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Yang selanjutnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi bahwa kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kita harus bersaksi percaya bahwa Nabi Muhammad memberikan wahyu benar-benar dari Allah berupa kitab Al-Quran yang kita pelajari setiap hari, kita baca setiap hari supaya kita mendapatkan pengalaman, mendapat ilmu, mendapat petunjuk, dan mendapatkan manfaat serta sekaligus mendapatkan pahala yang banyak. Karena dalam membaca Al-Quran, satu huruf itu 10 pahala. Seperti contohnya alif lam mim. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti pahalanya bisa dihitung sendiri. Kita sudah tahu lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu selanjutnya adalah hayya shalah, yang artinya marilah mendengar sholat. Ketika kita sudah bersaksi bahwa Nabi Muhammad
Ada urusan Allah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan sholat tertib 5 waktu. Jika kita sibuk, mungkin kita tidak bisa mengerjakan sholat, mungkin kita bisa mengkosor sholatnya. Caranya, contohnya seperti ini. Kita tidak bisa mengerjakan sholat duhur, terus kita bisa mengerjakan sholat asar, terus kita mengkosor sholat duhur tadi. Caranya adalah kita mengerjakan sholat duhur dulu, baru kita mengerjakan sholat asar. Contohnya seperti itu. Ketika sudah tahu arti dari lawat hayya shalah, maka ada lawat lagi hayya falah yang artinya marilah menuju kemenangan. Contohnya, kita pergi ke masjid, terus kita dihina karena jalan kaki mungkin, terus kita otomatis hawa nafsu kita sedang marah. Terus kita pergi ke masjid, kita wudhu, kita terus sholat sunnah, kita membaca Al-Quran, terus otomatis secara perlahan kita melupakan kejadian tadi, otomatis rasa marah itu akan hilang. Jadi kita menang untuk melawan hawa nafsu yang tadinya niatnya marah dengan pergi masjid, dengan baca Al-Quran, dengan melupakan ikhlas melupakan kejadian tadi, kita sudah menang melawan hawa nafsu. Setelah al-falah, kembali lagi kepada Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar yang selanjutnya, yaitu bahwasanya Allah Maha Besar. Dalam Al-Quran disebutkan, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasakan tentram, aman, damai. Sesungguhnya itulah tanda-tanda kekuasaanku atau tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir, maksudnya bagi orang-orang yang beriman. Jadi tanda-tanda kebesaran yaitu dengan menjodohkan sesama orang Islam, yaitu jika kita berusaha, kita berdoa kepada Allah minta jodoh yang berkah, maka Allah pun akan mengabulkan permintaan kita sesuai firman Allah tadi, yaitu memberikan jodoh supaya kita merasakan damai, tentram, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Terus setelah lafaz Allahu Akbar, maka ada lafaz la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi, pada lafaz la ilaha illallah ini, kita contohnya seperti kita menghadapi sakaratul maut. Jadi pas menghadapi sakaratul maut, mungkin umurnya sudah tua, sudah dijemput sama ajal, kita harus bisa melafazkan la ilaha illallah ini di ambang ajal kita, maksudnya sebelum ajal kita di atas tenggorokan. Kalau sudah di atas tenggorokan, maka jika kita tidak bisa melantunkan lafaz la ilaha illallah, mengucapkan lafaz la ilaha illallah, maka dosa kita tidak akan diampuni. Tapi jika kita bisa melafazkan la ilaha illallah di bawah kerongkongan kita pas sakaratul maut, insya Allah dosa kita akan diampuni. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, kekurangan, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe supaya video saya lebih berkembang lagi. Oke saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.